Definisi 2 menyebutkan bahwa vektor V di mana elemennya adalah V1, V2 sampai Vn, dan vektor W di mana elemennya W1, W2 sampai Wn. Ingat, ini vektor simbolnya dengan huruf kecil tebal. Elemennya adalah huruf miring, ada indeksnya. Ya, lihat. Karena jumlah elemennya n, maka dia di Rn. Disebut ekuivalen atau equal, sama. Jadi mohon maaf tadi saya ekuivalen dan equal saya bedakan, tapi di sini kita samakan ekuivalen dengan equal. Jika V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2 dan seterusnya, maka V disebut sama dengan W kalau tiap elemennya secara berurut ya sama. Gitu. Jadi kita bisa melihat kalau ada vektor A, B, C, D sama dengan 1, min 4, 2, 7, itu sebenarnya A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, dan seterusnya. Kita bisa lakukan hal seperti itu. Kita lihat lagi beberapa operasi dari vektor. Walaupun tadi sudah kita jelaskan, makanya kita jelaskan di sini lebih cepat. Misalnya vektor V plus W, di sini diasumsikan, dibatasi bahwa semua vektor yang dijelaskan ke sini adalah 2 dimensi. Maka V plus W adalah V1 plus W1, V2 plus W2, seperti ini, V plus W. Maka hasilnya akan seperti ini. Anda bisa lihat ilustrasi bahwa penjumlahan vektor itu seperti ini. Kemudian perkalian vektor K kali V, kita bisa lihat seperti ini, ilustrasi perkalian vektor, ya. Ini K kali V, maka akibatnya seperti ini. Kecuali perkalian untuk bilangan negatif, maka dia akan merubah arah opposite, jadi berlawanan, bukan arahnya tetap tapi berlawanan. Arahnya berlawanan saja, berlawanan arah. Kemudian pengurangan adalah penjumlahan dengan minus dari V. Kita tahu kalau dikalikan minus dia berlawanan arah. Kalau kalikan minus 1 berarti panjangnya tetap. Kalau dikalikan dengan skalar maka dia berubah panjang, arahnya tetap. Penjumlahan adalah kayak parallelogram atau triangle gitu. Nah, jika V dan W seperti ini di vektor Rn, maka dan K adalah skalar, maka perkalian itu prosesnya, perkalian dan penjumlahan itu prosesnya akan seperti ini. V plus W adalah penjumlahan dari tiap elemennya sesuai dengan posisinya, urutannya. Kemudian perkalian adalah mengalihkan skalar, semua elemennya dikalikan. Kalau minus dari vektor adalah minus dari semua elemennya, dan pengurangan vektor adalah sama dengan pengurangan semua elemennya, atau penjumlahan dengan minus elemennya, gitu. Nah, di sini ada contoh, gitu. Nah, ini sifat-sifat dari penjumlahan vektor dan perkalian vektor. Lihat, sebenarnya sifat ini ada di syarat-syarat ruang vektor kemarin, ya. Jadi syarat ruang vektor sama dengan sifat aljabar dari penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar. Dan di sini juga ada buktinya. Sebenarnya saya minta Anda lebih banyak bahas, atau maksudnya pelajari mengenai bukti-bukti dari sifat-sifat tersebut. Dan ya enggak, maksudnya untuk langkah pertama jangan dulu harus langsung paham, tapi yang penting Anda familiar dengan operasi ini dan mengetahui operasi ini. Oh, ada operasi seperti ini, ya. Ini bagaimana membuktikan bahwa asosiatif, itu ya, asosiatif. Oke. Kemudian hubungan dengan vektor 0, 0 kali V sama dengan 0, K kali 0 sama dengan 0, vektor 0 ya, ini skalar 0. Skalar 0 kali vektor V hasilnya vektor 0. Skalar dikalikan suatu vektor 0 hasilnya vektor 0. Kalau minus 1 dikalikan dengan suatu vektor, maka hasilnya adalah min vektor tersebut, gitu.
Kemudian pembahasan terakhir adalah vektor ditulis, kalau tadi kita menulisnya selalu begini, sebenarnya mungkin ini untuk menghemat tempat, tapi ada kalanya vektor ditulis dengan bentuk tanpa menggunakan koma. Namun di sini lihat kurung kurawalnya, dan dia ini merupakan vektor baris, atau kita tulis seperti ini, dan ini merupakan vektor kolom. Dan sebenarnya yang paling disebut natural atau aslinya vektor itu dia berbentuk vektor kolom. Namun sama saja kita mau tulis dalam bentuk baris, dalam bentuk kolom, dia sama, walaupun nanti ketika dilakukan operasi perkalian itu kita akan menjumpai sesuatu yang berbeda ketika baris di satu berbentuk baris, satu berbentuk kolom, maka atau bentuknya baris dengan baris, kolom dengan kolom, dan lain sebagainya. Di operasi perkalian tentunya perkalian vektor ya. Kalau tadi kan kita nggak menggunakan perkalian vektor, tapi perkalian skalar dengan vektor. Tapi itu nanti, dan di sini dijelaskan juga aplikasi dari vektor, di mana gambar di dalam komputer itu menggunakan RGB, red, green, dan blue. Itu adalah perpaduan vektor-vektor dari suatu nilai seperti ini, dan itu merupakan mathematically challenge yang sudah dipakai, yaitu adanya gambar elektronik. Kemudian kita masuk ke exercise. Sebenarnya yang kita bahas barusan adalah mengenai beberapa definisi awal dari apa itu vektor. Yang akan kita gunakan adalah ruang vektor sebenarnya itu. Kemudian yang harus kita pahami lagi adalah apa itu ruang vektor. Itu definisi ruang vektor. Apa yang disebut ruang vektor, dan komponen-komponennya sudah kita bahas ulang. Tentang definisi ruang vektor sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, perlu kita pahamkan dalam diri kita. Kalau belum paham targetnya, belum sampai paham, perlu kita hafalkan bahwa ada fenomena, ada nama-nama, di mana nama-nama itu adalah ruang vektor, di mana nama-nama itu adalah vektor dengan elemen vektor, ya kan? Penjumlahan vektor, perkalian vektor, ada nama dari operasi, ada nama dari beberapa sifat aljabar. Dan nama-nama itu tentunya akan berkait dengan penampakannya atau wujudnya benda, ya kan? Dan semuanya sebenarnya berawal dari nama-nama saja, gitu. Oh, ini namanya ini namanya ini. Seperti di awal kuliah saya jelaskan bahwa oh, ini namanya berjalan. Berjalan itu apa? Proses orang melangkahkan kaki kanan, kaki kiri terus. Kalau mobil berjalan adalah proses di mana dia rodanya berputar, dan pasti akan terjadi perpindahan tempat dengan adanya proses itu. Tapi namanya apa? Berjalan namanya. Berbeda dengan nama benda, ini komputer, ini meja. Berbeda juga dengan nama orang, ini si A, si B, ini Amin, Ahmad, Fatimah, ya kan? Itu nama juga, tapi ada nama yang nominal, hanya memberi tanda. Ada nama yang memberi tanda suatu proses, ada yang nama yang merupakan sifat, ada yang nama merupakan, ya kan, dan lain-lain sebelumnya sudah ada. Jadi jangan khawatir ketika hal ini Anda belum kenal sebelumnya gitu loh, atau istilah gampangnya sulit. Tapi saya bukan sulit, tapi kita belum kenal sebelumnya, dan sekarang kita kenalkan. Agar Anda lebih banyak kenal, maka lakukan banyak ketemu. Ketika Anda banyak ketemu, maka Anda akan mengenalnya dengan baik, sehingga ketika dia sedikit berubah wujud dalam penampakan yang lain, maka Anda tetap mengenalnya, gitu loh, ya kan? Anda nggak tahu temennya, udah kenal banget sama temennya, kemudian dia ganti baju atau tiba-tiba dia pakai masker gitu, pakai baju rapet. Dengan hanya melihat matanya Anda kenal, oh ini si A, oh ini si B. Betul tidak? Ya seperti itulah. Jadi nanti soal-soal itu akan diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Demikian, silahkan dikenali dengan baik.